Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Seperti biasa, kita semua masih keadaan luar biasa. Masih semuanya sehat, sehat ya. Kemudian juga biasa juga saya akan mengecek kehadiran kita semua, hadir semua ya. Oke. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Dibawa oleh di depannya, semua mengambil kitab berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut pembelajaran ini di pelajaran sebelumnya, yaitu hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, hari ini kita akan belajar seperti yang kita lihat di slide, yaitu tentang berpikir ini komputasional. Jadi hari ini kita akan mempelajari ini, apa itu berpikir komputasional. Jadi nanti dengan pembelajaran ini nanti kita akan belajar tentang teknologi, tentang coding, tentang kecerdasan artifisial. Nanti ada dua metode kita pelajari, yaitu yang pertama tentang belajar berpikir komputasional dengan kegiatan praget dan kegiatan praget. Nanti kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Pak Mani ada pertanyaan untuk kita semua. Coba lihat, perhatikan gambar ini. Gambar apa yang kalian lihat di tayangan itu? Gambar lalu gambar mobil mainan kan, yang ada remote-nya kan? Nah, ada di sini saya buat dua pertanyaan untuk mengawali pembelajaran kita. Kenapa kedua benda tersebut bisa bergerak? Atau gini, pernah kalian lihat atau ada yang punya mainan robot di rumah? Kalau siapa yang pernah punya mainan mobil yang ada remote-nya? Pernah? Tapi pernah kalian lihat kan tadi tayangan? Pernah kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, menurut kalian kenapa lah kedua benda ini bisa bergerak sendiri? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Menurut kalian? Karena ada baterainya, akan isi harga. Ada lagi yang lain? Karena kenapa ada lalu? Kenapa ada? Karena ada remote-nya. Ada yang lain? Nomi? Karena Nomi. Kenapa? Karena ada yang menggerakkannya. Oke, pas semua. Kenapa benda ini bisa bergerak? Yaitu karena seperti yang dikatakan dalam tadi. Karena ada yang menggerakkan ekonomi tadi. Karena ada remote-nya, iya kan? Iya kan? Karena ada remote-nya, makanya dia bisa bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kok bisa ya
dengan hanya kita pencet misalnya tombol maju di remote, bisa mobilan itu bergerak. Kok bisa robot itu bergerak misalnya? Nah, seperti inilah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana mungkin misalnya orang yang menciptakan misalnya mainan ini, menciptakan robot ini, bisa dia menciptakan teknologi semacam ini. Jadi tentu saja supaya kita tahu bahwa tentu kita bisa juga belajar teknologi tanpa menggunakan komputer. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nanti kita ada pembelajaran tentang plugger dan pembelajaran tentang unplugger. Berarti maksudnya di situ plugger itu adalah pembelajaran yang menggunakan komputer. Sementara kalau unplugger dia pembelajaran teknologi tanpa menggunakan komputer. Maka seperti di sini, maka kita bisa belajar teknologi kalaupun kita tidak menggunakan komputer. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Jadi lebih tepatnya, inilah tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah menjelaskan perbedaan pembelajaran plugger dan unplugger. Ini macam tidak dan ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah melakukan kegiatan berpikir komputasional melalui aktivitas unplugger. Nanti kita contohkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan konsep berpikir komputasional melalui aktivitas plugger. Nanti kita belajar teknologi dengan sederhana juga nanti di masing kita. Itu dia tujuan belajar kita hari ini. Oke. Sekarang supaya kita semangat belajar kita hari ini, kita ice mana ya? Oke, saya berikanlah perintahnya. Saya anggaplah kalian robot, Pak Maniklah remote-nya. Nah, saya berikan perintah, maka kalian melaksanakan perintah itu. Oke? Siap? Lompat A, lompat C. Nah, tabrakan kan? Nah, fokus. Kalau lompat C tadi ke kanan kita kan? Nah, berposisi lagi. Lompat D. Jangan ikuti. Oke? Siap? Ulangi lagi. Lompat A. Lompat B. Mantu, serius mantu. Serius mantu. Lompat A. C. Yang terakhir fokus. Kalau nggak fokus, jangan nanti itu berarti si mantu pemrogramannya nggak error ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Lompat A. Lompat B. Lompat A. Lompat A. Lompat B. Lompat D. Lompat C. Lompat A. Oke, nah. Nah, itu udah bisa menjadi contoh sederhana itu ya. Itu sudah bisa kita katakan karena saya yang memberikan perintah, kemudian melaksanakan perintah itu sudah contoh sederhana kegiatan pemrograman, ya. Berarti itu sudah dikategorikan itu kegiatan unplugger, belajar teknologi dan penggunaan komputer. Oke, ini tadi ya itu yang berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, di sini dia sudah saya buat di sini. Bahwasanya berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang teratur, langkah demi langkah seperti komputer. Nah, agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Ini maksudnya berpikir
menyelesaikan semua masalah. Jadi contoh seperti ini, ibu di sini. Siapa pernah di sini disuruh orang tuanya memasak? Pernah semua kan? Masak apa lagi tidak pernah di rumah? Coba lihat. Masak apa pernah dia? Masak telur. Coba Nomi, masak apa pernah? Masak sayur. Dahlan? Pernah Dahlan disuruh masak? Masak apa lah? Intermi. Nah, saya ambillah contoh memasak intermi atau mie, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tidak berpikir bagaimana tidak teratur langkah yang kita buat untuk memasak mie itu, jadi bisa nanti hasilnya tidak baik dari hasil masakan kita itu. Berarti kan kalau misalnya seperti tadi disuruh kita memasak mie, berarti langkah pertama yang kita buat apa? Misalnya, anggaplah sudah ada minyak. Apa yang pertama kita lakukan untuk memasak mie itu? Mengambil air, mengambil bumbunya, ya kan? Baru kita potong-potong. Bumbu misalnya bawang, kita potong-potong bawang ini. Kan tak mungkin kita masukkan bulat-bulat bawang ini ke apa ini ketika kita gongseng, apa namanya? Gongseng, ya kan? Mungkin harus potong-potong dulu, ya kan? Baru kemudian misalnya lah sudah kita buatlah di wajan di atas kompor wajan itu. Bisa nggak langkah pertama kita masukkan dulu minyak? Tidak bisa. Bisa kan? Jadi setelah tersedia wajannya, apa yang kita masukkan di sini? Apa? Minyak dulu. Masa bumbu dulu baru minyak? Mungkin kan? Atau lagi, sudah tersedia wajan. Berarti apa setelah itu yang kita masukkan ke wajan itu? Minyak dulu. Baru udah agak panas minyaknya, baru apa kita masukkan? Bumbunya. Misalnya tomat. Apalagi bawang. Ditumis ya namanya, ditumis. Nah, setelah itu apa lagi yang kita lakukan? Kita masukkan air. Baru setelah masukkan air, baru kita masukkanlah minyak. Ya kan, gitu kan? Jadi kalau misalnya seperti tadi sudah tersedia wajannya, baru kita masukkan minyak, menjadi apa bentuk minyak? Tidak mungkin, ya kan? Dan seperti itulah maksudnya cara berpikir komputasional. Jadi sudah ada di otak kita langkah teratur yang sudah disetkan otak kita untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapi. Contohnya seperti itu tadi, ketika kita disuruh orang tua memasak, jadi sudah tahu kita langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, lalu apa langkah selanjutnya. Itulah maksudnya cara berpikir komputasi. Nah, kemudian seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk berpikir komputasional ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yaitu yang pertama tadi adalah kegiatan belajar. Yang kedua adalah kegiatan apa itu kegiatan belajar dan apa itu kegiatan ini dia. Belajar dengan komputer atau ini kuncinya. Kita akan belajar memecahkan suatu masalah dengan komputer. Belajar itu menggunakan komputer. Sementara perbedaannya dengan belajar berarti belajar selesaikan suatu masalah atau komputer tadi tanpa komputer. Berarti perbedaannya lagi. Belajar itu menggunakan komputer atau enggak? Belajar itu menggunakan komputer atau enggak? Nah, kalau belajar itu menggunakan atau enggak? Sekali lagi, belajar itu menggunakan komputer atau enggak? Dia perbedaannya. Jadi sudah paham kita apa itu belajar, apa itu belajar. Kalau nanti
menggunakan komputer berarti itu adalah kegiatan berarti menyusun langkah semuanya baik pelajar dan non-pelajar. Kemudian belajar melalui permainan itu juga kedua-dua. Jadi contohnya ini adalah untuk kegiatan pelajar nanti kita menggunakan komputer nanti membuat sebuah program sederhana. Jadi belajar menjadi seperti program. Misalnya ini nanti kita menggunakan aplikasi Scratch.jr dan Code.org. Kemudian nanti untuk kegiatan pelajar kita menggunakan visi menyelamatkan boneka. Itu dia ya. Sekarang kita coba kegiatan yaitu kegiatan mengatur. Untuk melaksanakan kegiatan kita ini, siapa yang bersedia? Ayo. Oke, silakan maju. Oke, ini 3 orang ya. Nanti bergantian kita. Nah di sini karena gamenya adalah kegiatannya adalah selamatkan aku, Pak Mani di sini sebagai ini. Kemudian si Tasya berperan sebagai robot. Putri Sinau yaitu sudah. Di sini sudah buat alur yang harus kita tempuh nanti untuk menyelamatkan si Putri. Nah, berarti perintahnya adalah bagaimanalah saya yang akan menggerakkan si Tasya supaya si Tasya ini salah langkah supaya dia bermusnahkan tidak-tidaknya tapi menyelamatkan si Naomi. Berarti saya harus memberikan perintah yang benar. Oke, kita coba ya. Nanti gantian. Nah, saya ambillah misalnya langkah dari remote ya. Misalnya remote-nya saya pegang ini. Oke. Oke, semua memperhatikan kegiatan kita ini. Nah, nanti si Tasya bergeraknya ke robot juga ya kan, Tasya robot. Oke. Maju satu langkah. Oke. Maju satu langkah. Oke. Ke kiri satu langkah. Oke. Maju satu langkah. Oke. Ini kemana saya bikin ini? Ke kanan. Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kalau ke kiri kenapa rupanya? Karena di situ ada ya, berarti sini dia harus berpikir kita supaya bisa si Tasya menyelamatkan sudah berpikir apakah kita harus ke kiri atau harus ke kanan. Berarti kita harus memberikan perintah ke Tasya ke kanan Tasya satu langkah. Oke. Langkah selanjutnya apa? Ke depan Tasya satu langkah. Baru ke depan satu langkah. Nah, kedua langkah kalian. Nah, maka oke, begini. Maka misi kita sudah selesai ya kan? Karena si Tasya sudah bisa menyelamatkan si Naomi. Begitulah contoh terbaik kita. Kita berikan tepuk tangan. Naomi datang tetap di situ. Tetap di situ. Sekarang kita coba. Saya mau satu orang yang berperan sebagai menggunakan remote. Iya. Apa? Siapa yang siapa yang berperan sebagai robot? Ria. Ayo. Ini dia remote-nya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Ria dan Mantu.
depan langkah. Oke. Maju lagi ke depan satu langkah. Ke kiri satu langkah. Ke depan satu langkah. Ya. Ke kanan satu langkah. Ke depan satu langkah. Ya. Ke depan satu langkah. Oke. Oke, itu ya. Oke, lagi kembali dulu. Nah, itulah contoh sederhana kegiatan unplugged. Nah, jadi di sini sekali lagi kita kan berpikir. Inilah dia cara berpikir komputasional tadi. Jadi sudah tahu kita tujuan kita, berarti kita harus menyusun langkah demi langkah yang terakhir untuk mencapai tujuan kita. Seperti ini tadi, maju dulu, kemudian apakah harus ke kiri atau apakah harus dia ke kanan. Itulah contoh kegiatan mempelajari teknologi tanpa menggunakan komputer. Karena cara kerjanya dengan menggunakan komputer dengan tanpa komputer seperti ini caranya. Karena semuanya itu berpusat kepada kita yang menggerakkannya. Mau jadi apa kita bikin program itu? Karena kita yang menginginkan. Gitu. Itu intinya. Nah, sekarang kita lanjut dengan mencoba kegiatan pelajar, yaitu kegiatan dengan menggunakan komputer. Nah, di sini sudah saya buat di sini kita akan menggunakan aplikasi Scratch Junior. Ini ya, yang ini ya. Dan di sini. Nah, di sini kan ada ini, ada sebuah robot yang kita katakan itu ya, yang ini ya. Kita katakan ini robot ini. Nah, saya mau menggerakkan robot ini. Saya mau menggerakkan robot ini menuju ke sini. Ya kan? Nah, sekarang supaya bergerak dia ke sini kan kita yang memberikan perintah kepada dia supaya dia bergerak ke sini. Jadi harus sekali lagi harus jelas, harus benarlah perintah yang kita berikan kepada robot ini supaya dia bisa bergerak. Kalau kita gerakkan dia pasti akan diam seperti ini ya kan. Nah, seperti ini caranya ya. Nanti kita coba juga nanti di kegiatan kita di situ. Masing-masing kelompok nanti. Nah, caranya ini ya, kan ada ini kan, tanda kuning ini. Ini nanti supaya dia bisa bergerak, kita pilih yang ini, tanda ini, oke? Oke, nanti kita coba ya, oke. Nanti supaya kita coba, nanti saya kasih nanti kalian masing-masing kelompok satu laptop supaya mencoba ini. Nanti bisa dilihat juga nanti di depan. Langkah yang pertama lihat sini pada yang ke depan. Yang pertama adalah kita pilih yang ini, supaya nanti robotnya bisa bergerak. Pilih yang ini, diklik, ditahan, digeser ke bawah. Ini. Oke, bro. Lanjutnya, ini tadilah perintah yang harus kita berikan. Berarti supaya dia nanti bisa bergerak ke sini, berarti perintah yang kita berikan adalah perintah yang ini. Apakah dia maju atau mundur? Berarti supaya dia nanti ke sini, berarti kita harus memberikan perintah maju. Berarti yang ini ya, kita ke sini. Kemudian, coba kita coba lagi nih. Untuk menggerakkannya tinggal kita klik saja ini. Nanti dia bergerak dia, ya kan? Kan belum sampai dia ke tujuan kita tadi ke pohon ini. Nah, berarti kita berarti berapa kali kita berikan supaya dia bisa sampai ke sana. Kita coba berapa kali misalnya ini? 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita tambahkan nanti ini, misalnya nanti dia di setelah langkah kelima dia akan melompat. Yang ini melompat ini ya, yang ini ya. Oke, kita coba apakah sudah benar perintahnya. Nah, belum. Berarti kita tambah lagi lagi ya. 2, 3, 4,
Kita lihat sekarang. Oke. Belum ya? Kita coba 3 kali lagi. Oke. Kita lagi di sini. Apakah nanti dia sudah berhasil di pohon itu? Belum ya? Berarti berapa kali lagi nih? 5 kali lagi mungkinnya. 1, 2, 3, 4 aja. 4 ya. Coba. Nanti dia sudah berhasil di pohon itu. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi berapa tadi ya? Ini pas sudah berhasil ini nanti dia mencapai pohon ini. Oke, berhasil kan? Inilah dia. Seperti inilah caranya seorang pemrograman itu membuat aplikasi. Ya, jadi sudah disusun perintah-perintah dalam aplikasi itu. Jadi kita tinggal misalnya lah, kalian ada HP di rumah kan? Ada HP di rumah kan? Kalau misalnya pernah kalian main game di HP itu, game apa misalnya? Mobile Legends misalnya itu kan? Kalau misalnya kita gerakkan kursornya itu ke depan, maka karakternya akan bergerak ke depan. Kalau kita gerakkan kursornya itu ke belakang, maka dia akan bergerak ke belakang. Nah, seperti ini sebenarnya caranya itu. Dibuat orang yang membuat aplikasi itu seperti ini caranya. Dia sudah menyusun program di aplikasi itu. Jadi kalau kita tinggal memencetnya, memberikan perintahnya. Kalau kita suruh maju, ya maju dia. Kalau kita suruh mundur, ya mundur dia. Seperti ini tadi misalnya. Begitu kalau saya suruh misalnya tadi kan, saya suruh dia melompat, maka dia akan melompat. Seperti itu caranya. Saya ini tadi ya. Saya ini. Saya mau karakter ini melompat 2 kali. Berarti inilah saya pilih. Yang ini saya pilih. Saya mau dia melompat 2 kali. Berarti kalau nanti misalnya nanti dipindah ini ke handphone, nanti tinggal kita pencet dia perintahnya, tombolnya, pencetlah tombolnya. Itu melompat 2 kali ya kan? Iya kan? Nah, seperti inilah contoh pemrograman sederhana. Jadi nanti dengan ini nanti kalian bisa diharapkan nanti bisa berkembang kalian nanti ketika kalian sudah dewasa. Nanti kalau bisa ya kalian bisa seperti orang yang menciptakan game itu, ya kan? Karena orang yang menciptakan game itu adalah orang yang sama seperti kita dulu belajar itu dulu mereka itu. Misalnya orang yang menciptakan Facebook itu, tahu Facebook kan? Ya seperti ini dulu dipelajari aplikasi sederhana. Itu dia contoh kegiatan pelajar menggunakan komputer. Nah sekarang kita coba ya. Sini sudah ada saya bikin LKPD tentang kegiatan pelajar menggunakan aplikasi Scratch Studio. Nanti ini silahkan dicoba nanti. Setelah akan saya bagikan laptopnya. Kita akan membuat perintah. Ini ya. Bentar. Nah, nanti ini dia petunjuk kegiatan kita, yaitu bayangkan kamu ingin membuat karakter berjalan dari titik A ke titik B. Kemudian tulislah rencana perintahmu. Nah sekarang ambil bukumu, coba tuliskan di situ aplikasi dunia ini. Misalnya
Atau misalnya maju dulu sekali, lompat sekali, maju dulu 2 kali, baru maju 2 kali, lompat 2 kali. Nah, contohnya, atau misalnya maju sekali, lompat, lalu dia melompat, lalu mundur, dia melompat, maju lagi, dia melompat. Nah, cobalah susunlah dulu di situ 6 perintah. Mau seperti apa nanti kalian bikin robot ini? Misalnya 6 perintah nanti yang mau saya buat adalah saya mau nanti dia maju sekali, baru melompat sekali, berdua kan? Baru maju lagi sekali, baru dia mundur sekali, baru dia akan melompat. Udah 5 ini kan? Nah, nanti kita lihat apakah dia berhasil sesuai dengan teknik kita itu. Maju, mundur, nah, berhasil. Nah, sekarang tugasmu itu, coba susun perintah yang akan kamu berikan nanti ke robot ini. Misalnya apakah kamu maksud nanti dia maju sekali, seperti ini tadi, maju sekali, maju lagi sekali, melompat, mundur, melompat, gitu. Oke, silakan disusun perintahnya 5 langkah. Jadi susun dulu perintahnya, nanti saya kasih laptopnya supaya kita coba apakah nanti berhasil. Silakan dikerjakan. Susun 5 perintah atau 6 perintah lah buat susun di bukumu. Mau apa yang kita dari yang kamu mau suruh maju sekali, maju lagi, mundur, lompat, itu. Ayo buat. Saya ambil laptopnya. Oke, sudah bagikan laptopnya. Sekarang buatlah perintah yang sudah kalian susun tadi. Masukkanlah perintah ke aplikasi screenshotnya. Susunlah perintah yang sudah kalian buat tadi. Masukkanlah ke aplikasi screenshotnya. Nanti semuanya bagaimana konsep kalian gerakkan robot ini. Suka perintah. Perhatian ke depan ya, ditunjukkanlah hasil kerjanya sesuai yang sudah perintah yang sudah saya susun.
pasti nggak sesuai dengan perintah yang sudah diberi. Sudah coba. Dan tadi kita perintahnya menyusun langkah kan? Itu berapa langkah perintah itu? Tadi kan di awal perintahnya membuat 6 perintah. 6 perintah yang dilakukan si robot tadi. Dan nanti cara presentasenya dibacakan dulu langkah perintah yang sudah disusun, baru dirujukanlah melalui aplikasinya. Sudah siap? Sudah siap ya? Oke, kelompok Nomi dulu, baik Nomi. Maju 3-3. Perhatikan yang presentasi, mungkin yang caranya. Ya. Oke, ulang semua melakukan ya. Ada keras suaranya. Maju 1 kali, lompat 1 kali, maju 1 kali, mundur 1 kali, lompat 1 kali, mundur 1 kali. Ada gambarnya. Kok di sini? Di sini, apa? Oke, kita lihat hasil orang itu. Tunggu, silakan dimulai. Kita lihat. Oke, pas ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Nomi. Terima kasih untuk kelompok Nomi. Kita lanjutkan dengan kelompok Ria. Ya, lalu kelompok Ria. Bacakan dulu perintah yang ingin kalian sesuai susun, baru nanti hasilnya. Ayo, mulai. Maju 1 kali, Mas suaranya. maju 1 kali, maju 2 kali, lompat 1 kali, lompat 2 kali, mundur 1 kali, lompat. Oke, silakan diperlihatkan hasilnya. Kita lihat hasil yang diperoleh oleh Korea. Ulang. Oke, ulang lagi. Balik lagi. Oke, tepuk tangan kita untuk kelompok Korea. Hasil ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok Dahlan maju. Lagi Dahlan. Kelompok Dahlan. Ayo maju 3-3. Baca. Maju sekali, mundur sekali, lompat sekali, maju 2 kali, mundur sekali. Oke. Jangan tidak lagi pokoknya. Dua sekali lagi. Oke, tepuk tangan untuk udara. Nah, oke, sekarang lihat lagi kembali. Perhatikan kembali. Lihat kembali. Lagi nanti kita kembali. Sini. Nah, itulah dia untuk sekali lagi saya sampaikan bahwasanya untuk mempelajari teknologi itu kita tidak harus menggunakan komputer. Jadi kan sudah kita pelajari tadi bahwasanya untuk cara berpikir komputasional itu ada 2 cara, ya kan? Yang pertama tadi caranya adalah dengan kegiatan pelajar. Yang kedua tadi dengan kegiatan pelajar. Kegiatan pelajar tadi apa artinya? Kegiatan pelajar apa tadi artinya? Belajar dengan menggunakan. Kemudian kebalikannya yaitu berarti belajar tanpa menggunakan komputer. Nah, itulah
pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi saya harap sekali lagi seperti yang tadi ya, diharapkan dengan pelajaran ini nanti menunjukkan niat kita terhadap pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nanti semoga melalui video kita ini nanti setelah kalian dewasa dan sudah besar, setelah kalian akan membuat sebuah aplikasi, ya. Ya, harapan kita hari ini. Oke, sekali lagi juga bahwasanya untuk mempelajari teknologi itu bahwasanya kita tidak harus menggunakan komputer. Jadi bisa misalnya seperti kegiatan ini tadi, kegiatan pelajaran tadi nanti bisa kita coba rumah dengan adik atau dengan teman-teman kita. Jadi setiap kita berpikir internasional, kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu depan. Tadi kita awali dengan doa. Kita hari ini juga kita awali dengan doa yang dibawakan oleh siapa yang bersedia? Ayo, Tasya. Dengan dalam hati sesuai dengan masing-masing doa dimulai. Doa besar. Oke, lagi lihat kita. Selamat pagi.